Kalau Allah ingin hamba ini berada dalam ketaatan, Allah tetapkan hatinya dalam ketaatan. Tetapi apabila Allah menginginkan hamba ini berada dalam kemaksiatan, kesesatan, Allah belokkan hatinya berada dalam kesesatan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas Kucica yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan terakhir daripada bulan Qamariyah. Al-Quran menyebut bulan ini, bulan Dzulhijjah, dan 3 bulan dari 12 bulan Qamariyah sebagai bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian bermaksiat, berbuat zalim terhadap diri kalian di 4 bulan tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, kenapa bulan Dzulhijjah atau keempat bulan
yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini termasuk bulan haram. Beliau menjawabnya dengan dua jawaban. Pertama, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan. Kedua, keharaman melakukan maksiat berlipat ganda. Artinya siksanya, dosanya itu berlipat ganda. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang Syekhul Mufassirin, guru besar ahli tafsir, menambahkan, kenapa bulan ini disebut bulan haram? Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal pada bulan ini. Amal soleh dilipat gandakan pahalanya, amal salah dilipat gandakan siksanya. Karena itu para ulama ketika memasuki bulan-bulan ini memperbanyak amal soleh, berupaya menjauhi amal salah. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Abu Uthman An-Nahdi. Beliau mengatakan dulu para sahabat itu mengagungkan 10 hari. 10 hari pertama 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. 10 hari kedua 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Yang ketiga 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, karena di dalamnya ada mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Siapapun yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya malam Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. Karena itu apabila ditanya hari apa, hari keberapa yang paling utama daripada bulan Dzulhijjah, maka hari yang paling utama yaitu 10 hari pertamanya daripada bulan tersebut. Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai Allah, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Di dalamnya juga ada puasa Arafah, ada wukuf di Arafah, dan serangkaian ibadah-ibadah yang utama termasuk haji di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan atau semua bulan milik Allah, tetapi ada bulan-bulan tertentu yang diutamakan, diistimewakan, dimuliakan. Hal itu tentu tidak kosong tanpa makna, tetapi ada makna yang luas. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya selalu berada dalam ketaatan. Mohon maaf, keimanan manusia ini terkadang naik, terkadang turun, terkadang semangat dalam ibadah, terkadang malas dalam ibadah. Sebagaimana hati bolak-balik. Karena itu dengan adanya bulan-bulan haram ini, Allah menginginkan kita berada dalam ketaatan, kita terus dicas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan manusia ini ibarat roda yang berputar, terkadang putarannya cepat, terkadang putarannya lambat. Kita ambil contoh misalnya sebelum bulan ini, dari bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram, kita dicas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amal soleh, menjauhi amal salah. Masuk bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam,
banyak dilupakan oleh manusia. Pada bulan Sya'ban seluruh amal manusia diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau mencontohkan dengan memperbanyak puasa. Bahkan puasa pada bulan Sya'ban lebih banyak beliau lakukan selain Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Masuk bulan Ramadan, kita dicas kembali, dicharger kembali keimanan kita, hati kita agar selalu berada dalam ketaatan. Kita dididik, ditarbiyah, dibiasakan untuk berada dalam ketaatan. Tetapi Rasul juga mengingatkan banyak orang yang selesai puasa selesai juga beramal. Beliau mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Banyak orang yang puasa tetapi puasanya tidak berpengaruh apa-apa terhadap karakter buruknya. Dia tidak kembali dari buruk kepada baik, dari maksiat kepada taat. Artinya puasanya hanya sebatas seremonial. Karena itu beliau mengatakan jangan pensiun beramal. Beliau mengatakan man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan setelah itu keluar masuk bulan Syawal, berpuasa 6 hari puasa sunnah daripada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka ia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Bayangkan kalau setiap hamba Allah memasuki bulan Ramadan kemudian keluar menyempurnakannya dengan puasa sunnah Syawal setiap tahun, maka seumur hidupnya dia melakukan puasa. Dan amalan puasa merupakan amalan yang pahalanya tidak terbatas. Kullu amal ibni Adam lah illa siyam. Seluruh amalan anak Adam itu baginya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu kata Allah milikku, untukku, bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Tidak berhenti di situ, masuk bulan Dzulqa'dah. Sebelum bulan ini termasuk bulan haram, kita dicas kembali agar berada dalam ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seluruh umrohnya pada bulan Dzulqa'dah. Masuk sekarang bulan terakhir yaitu bulan Dzulhijjah, pun demikian kita diingatkan agar selalu berada dalam ketaatan. Besok masuk bulan Muharram, termasuk bulan haram. Sehingga dengan adanya bulan haram ini diharapkan akhir hayat kita dalam keadaan melakukan ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada sahabat tercintanya, sahabat mulia Sayyiduna Mu'ad ibn Jabal. Wahai Mu'ad, saya mencintai kamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa kamu jangan tinggalkan satu doa setelah sholat maktubah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar selalu berzikir kepadamu, agar selalu mengingatmu, wa syukrika, dan bantu aku agar selalu berterima kasih kepadamu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantu aku agar ibadahku ini semakin baik, semakin tua semakin baik, semakin tua semakin istiqomah, sehingga berharap akhir hayat kita dalam keadaan melakukan kebaikan ketaatan. Doa ini diberikan kepada Mu'ad ibn Jabal, memohon kepada Allah agar Allah berkenan membantu agar selalu berada dalam ketaatan, istiqomah di jalannya. Terakhir, beliau tidak pernah meninggalkan satu doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ditanyakan oleh istrinya, wahai Rasulullah, saya melihat engkau tidak pernah meninggalkan doa ini. Beliau menjawab, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati-hati hamba Allah itu berada di antara jari jemarinya Tuhan. Kalau Allah ingin hamba ini berada dalam ketaatan, Allah tetapkan hatinya dalam ketaatan. Tetapi apabila Allah menginginkan hamba ini berada dalam kemaksiatan, kesesatan, Allah belokkan hatinya berada dalam kesesatan. Para sahabat pernah bertanya,
Wahai Rasulullah, bukankah manusia itu sudah ditakdirkan akhir hayatnya apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah, apakah di neraka atau di surga? Betul kata Rasulullah. Tetapi Anda jangan bertanya seperti itu, jangan berpikir seperti itu kata Rasulullah. Beramal saja, i'malu, perbanyak amal soleh, istiqomah di dalamnya, jauhi amal salah. Beliau mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah, karena segala sesuatu diciptakan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, segala sesuatu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut akhir hayatnya ditakdirkan husnul khotimah, ditakdirkan baik, ditakdirkan berada dalam ketaatan, selamat, maka dia akan senang melakukan kebaikan, akan pro terhadap kebaikan, akan senang melakukan hal-hal yang positif, tidak suka kemungkaran, tidak suka kemaksiatan. Apabila sebaliknya orang tersebut akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khotimah, na'udzubillah, maka dia akan senang melakukan keburukan, akan pro terhadap kebatilan, akan melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang yang akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu kita memohon kepada Allah agar selalu berada dalam ketaatan, minimal tidak meninggalkan doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sehingga kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan melakukan ketaatan, dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al 'ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.